Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di Makkah ada 4 orang, aku sangat mengkhawatirkan kekufuran mereka, dan mengharapkan keislaman mereka." Para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Atab bin Usaid, Jubai bin Mut'im, Hakim bin Hizam, dan Suhail bin Amr." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, satu-satunya manusia yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Siapakah beliau? Suatu ketika, Ka'bah terbuka karena ada kesempatan istimewa. Seorang ibu bersama teman-temannya masuk ke dalam Ka'bah untuk menghibur diri. Ibu itu adalah Ibunda Hakim bin Hizam, yang sedang mengandung beliau. Ketika berada di dalam Ka'bah, tiba-tiba ia merasakan kontraksi. Teman-temannya segera mencari nampan besar dan menaruhnya di bawah ibu itu. Di atas nampan itulah, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dilahirkan. Hakim adalah orang pertama dan satu-satunya yang lahir di dalam Ka'bah. Ia juga saudara seayah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakim dibesarkan di lingkungan keluarga yang terhormat, berpengaruh dan kaya. Hakim juga memiliki kecerdasan, kemuliaan dan keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu, kaumnya mengangkatnya sebagai pemimpin mereka, dan memberinya tanggung jawab rifadah. Rifadah adalah pelayanan untuk membantu orang-orang miskin, dan jamaah haji yang kekurangan persediaan. Hakim tidak ragu mengeluarkan hartanya, untuk menolong jamaah haji yang membutuhkan. Hakim sudah bersahabat dekat dengan Rasulullah sejak sebelum beliau menjadi nabi. Hakim lebih tua 5 tahun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tetap akrab dan bersahabat karib. Hakim merasa nyaman bersahabat dengan Muhammad, dan Rasulullah pun membalasnya dengan persahabatan dan keikhlasan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah, hubungan kekerabatan pun terjalin. Hal ini semakin mempererat hubungan mereka. Meskipun demikian, ada hal yang mengejutkan semua orang, yaitu Hakim baru memeluk Islam pada saat Fathul Makkah, atau penaklukan kota Makkah terjadi. Padahal, saat itu Rasulullah sudah mendapat wahyu, menjadi seorang nabi selama lebih dari 2 dekade. Tidak hanya kita yang merasa heran, dengan keterlambatan Hakim bin Hizam memeluk Islam, beliau pun merasa demikian. Bahkan, setelah memeluk Islam dan menjadi seorang mukmin yang saleh dan merasakan indahnya iman, dia segera menyesali setiap momen dari hidupnya, yang dia lewati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengingkari utusannya. Suatu ketika, anaknya melihat air mata mengalir di pipinya, dia pun bertanya, "Apa yang menyebabkanmu bersedih wahai ayah?" Dia menjawab, "Ada banyak hal, semua itu membuatku bersedih wahai anakku. Yang pertama, keterlambatanku memeluk Islam, sehingga aku melewatkan banyak kesempatan berharga dalam jumlah yang sangat besar, hingga seandainya aku menginfakkan emas sebanyak alam semesta, pasti aku tidak akan bisa menebusnya. Lalu Allah memberikan keberuntungan kepadaku di perang Badar dan Uhud, sehingga aku berkata kepada diriku, aku tidak akan mendukung orang-orang Quraisy untuk menentang Rasulullah, dan aku tidak akan pergi dari Makkah. Namun nyatanya, aku tidak mampu untuk menjauhkan diri dari kembali menolong orang-orang Quraisy. Lantas tiap kali aku ingin memeluk Islam, aku melihat orang-orang Quraisy yang tersisa, mereka lebih lanjut usianya dariku, mereka lebih mulia dariku, dan mereka masih berpegang teguh kepada agama jahiliyah, yang selama ini mereka anut, maka aku mengikut sertakan mereka dan meniru mereka. Andai saja aku tidak berbuat demikian, yang mencelakakan kita hanyalah sikap mengikuti para leluhur dan pemuka kita. Maka bagaimana aku tidak meneteskan air mata wahai anakku?" Begitu pula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau merasa takjub dengan seorang laki-laki yang memiliki sifat arif, dan pemahaman yang bagus seperti Hakim. Bagaimana mungkin Islam samar baginya, dan beliau mengharapkan kepadanya, dan kepada orang-orang yang serupanya, agar secepatnya masuk ke dalam agama Allah. Di suatu malam sebelum Fathu Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhuma, "Sesungguhnya di Makkah ada 4 orang, aku sangat mengkhawatirkan kekufuran mereka, dan mengharapkan keislaman mereka." Para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Atab bin Usaid, Jubai bin Mut'im,
Hakim bin Hizam, dan Suhail bin Amr. Dan Allah berkenan melimpah karunia-Nya kepada mereka, mereka semuanya masuk Islam. Ketika Hakim bin Hizam memeluk Islam, ia merasakan cahaya iman yang menerangi akal dan hatinya. Ia bertekad untuk menghapus semua jejak masa lalunya yang penuh dengan kebodohan dan permusuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk mengganti semua yang telah ia sia-siakan dengan amal syalih yang berlipat ganda. Hakim menepati janjinya. Salah satu bukti kesetiaannya adalah, ia mendapatkan Darun An-Nadwa sebagai miliknya. Rumah yang mulia dan bersejarah itu, dulunya menjadi tempat orang-orang Quraisy berunding, dan merencanakan segala urusan di zaman jahiliyah, termasuk makar-makar jahat mereka terhadap Rasulullah. Dengan penuh kesadaran, Hakim bin Hizam melepaskan Darun An-Nadwa dari tangannya. Ia menawarkannya dengan harga 100.000 dirham. Seorang pemuda Quraisy terkejut dan berkata, "Paman, engkau telah melelang kehormatan orang-orang Quraisy." Hakim menimpali, "Tidak ada yang lebih mulia daripada takwa, wahai anakku. Kebanggaan dunia telah sirna dari hatiku. Aku hanya ingin menukarnya dengan rumah di surga. Jadilah kalian saksi, bahwa aku menginfakkan harganya di jalan Allah." Hakim pun berhaji setelah menjadi muslim. Ia membawa 100 unta yang berhias indah. Lalu ia menyembelihnya sebagai kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hakim kembali berhaji, ia berwukuf di Arafah bersama 100 budaknya, ia memberi mereka kalung perak yang berisi tulisan, "Bebas karena Allah, Azza wa Ja'ala," dari Hakim bin Hizam. Lalu Hakim melepaskan belenggu semua budaknya. Pada haji ketiganya, Hakim membawa 1000 ekor domba. Ya, 1000, ia mengorbankan mereka di Mina dan menyantuni fakir miskin, dan kaum muslimin dengan daging-dagingnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah perang Hunain berakhir, Hakim bin Hizam mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memohon sebagian dari harta ghanimah. Rasulullah pun memberinya, tetapi Hakim masih belum puas dan meminta lagi. Rasulullah terus memberinya hingga jumlahnya mencapai 100 unta. Baru saat itu Hakim bersyahadat dan masuk Islam. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Hakim, harta itu memang manis dan menarik, tetapi hanya orang yang qanaah yang akan mendapat berkah darinya. Sedangkan orang yang tamak, harta itu tidak akan memberinya kebaikan, ia hanya seperti orang yang makan tanpa kenyang. Lebih baik menjadi pemberi daripada penerima." Ketika Hakim bin Hizam mendengar nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan meminta apa-apa kepada siapapun setelahmu. Aku tidak akan mengambil sesuatu pun dari siapapun, hingga aku meninggal dunia." Hakim menepati sumpahnya dengan sangat baik. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menawarinya beberapa kali untuk menerima jatah pemberian negara, tetapi ia selalu menolak. Ketika Al-Faruq menggantikan posisi Khalifah, Umar menawarinya untuk menerima jatah pemberian negara, tetapi ia selalu menolak. Hakim tetap berpegang pada prinsipnya, tidak mengambil sesuatu pun dari siapapun, hingga ajal menjemputnya. Dan itulah kisah dari Hakim bin Hizam, satu-satunya manusia yang lahir di dalam Ka'bah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.